dia makan sampai dibaca. Sukses tuh apa? Gak tahu sama, ditolak, dihina, tapi dia nggak banyak alasan. Kamu nggak? Dia ngomong, saya berjalan 3 jam dari Hasan ke Kompas ke Kompas ke Bali. Gitu 3 menit udah lesu. Oh udah ke base camp, tidak boleh mama. Nah, mak itu nah sukses. Mimpi. Ya bukan? Coba, jadi cuma pilihan hidup kita aja. Kenapa nggak home sharing? Kata mama nggak boleh pergi. Coba. Terus dia nanya, kapan aku sukses? Pak, udah raihnya udah. Pilihan siapa? Anda mau kesini pilihan siapa? Ada yang di pasar apel pakai pisau. Datang beda. Ada tak? Enggak ada, pilihan hidup Anda. Kami cuma nge-share. Nah, ada belajar, yuk datang. Nah, belajar. Kamu dewe milih, belajar beda. Usah. Siapa yang milih? Siap berubah? Siap. Harus gitu. Kalau pengen 2024 berubah, kalau nggak gini lagi. Ya, masing-masing hidup. Atur sendiri, Anda mau seperti apa. Tapi saya coba bilang sama Anda, kalau masih muda udah punya mobil sendiri itu, nikmat. Apalagi dijingok sama kawan-kawan yang masih memotor. Bagi kawan yang bilang, bisnis aja. Nah, itu paling pas pakai mobil tuh, baik masuk mobil ini hasil dari ngajak orang. Ngajak orang ini, ngajak orang. Ngajak kau dalam sini juga, ngajak orang juga, orang bukan. Nah, itu. Jadi paling enak untuk kawan-kawan yang ngajak tuh kalau sekarang diem aja udah. Nanti buktinya nanti, bentar lagi. Makanya udah dikejar deh. Kalau nggak dikejar nggak dapat itu. Nah, dapat 1 juta jadi lagi. Terus muluk-muluk. Ya Allah, mana ya. Nah, jadi kalau kejar langsung ini deh. Batin, Januari udah keluar dulu. Nah. Februari udah punya iPhone lu. Maret udah punya motor lu. Itu udah nabung mobil. Kalau dikejar, kalau tidak akan datang ke base camp di paling pojok dari pagi sampai malam. Udah malam. Balik dulu kak. Kok kira ini jago lilin? Undang Ida, Bapak Ida datang base camp dulu di pojokan. Bisa dah? Nah, mohon maaf ya kalian tersinggung. Soalnya ada orang-orang yang kayak gitu. Duduk dalam WC itu orang-orang juga udah dalam WC. Udah WC kan? Ada aja. Hah? Ada. Semoga BKT ya. Kalau ada agak khawatir aku. Jadi masuk ruangan pojok nggak sendiri. Gas? Ya, maka ini yang harus Anda buat tahun 2024. Siap? Ya. Kejar 5 juta. 5 juta dulu aja. Cipta 5 juta. Februari tembus 10 juta. Ya Bu? Nah, sekarang target udah Anda tetapkan. Tim juga sama. Pokoknya bulan Januari aku pengen punya 10 member Mbak. Gituin. Karena kalau nggak diginiin, Anda 1 jadilah. Anda harus punya target. Aku pokoknya Januari selama 1 bulan aku harus dapat 20 member baru. Titik. Ingat, Anda tuh nggak kerja sendiri. Barang tim. Jadi jangan takut buat mimpi. Tapi tetap masuk akal. Aku nak punya tim 1000 orang. Ya, kan kamu lagi loh. Dari 1 kena 1000 ya. Ya bisa, tapi waktunya mikir juga kan. Berarti kalau masih dewean, bismillah target bulannya aku pengen 10. Gitu dulu aja, pelan-pelan aja. 10 member bulan ini nih. Jadi pada pas 1 member puas tak? Tidak. Kenapa? Iya, sama target leader. Leadernya artinya yang bisa persenta, biar bisa bantuin kau. Berarti untuk cetak leader, siapa yang harus jadi leader duluan? Kaunya dulu. Kau kan bisa 5 villa. Apa yang bisa? Tidak. Maka selama kita bekerja dewe, capek. Ya Bu, kenapa kita harus punya leader? Biar kita punya duplikasi atau orang yang bisa kerja sama dengan tim. Oke, CM1 orang yang dijasa 1 orang masih bisa handle 2, 5, 10, 50. Nggak bunuh diri ada pasti. Tapi kalau Anda punya leader juga di bawah Anda bisa saling bantu.
Gimana mencetak leader? Mulai dari makanya jadi leader. cepat bisa. Gak mungkin ngomong sama John, kamu harus bisa marketing plan. Apa yang bisa? Enggak lah. Coba. Kata John itu, no, apa yang aku beneran? Bener gak? Anda mau nyuruh orang bisa, angkanya? Bisa. Saya mau nyuruh Rizka bisa, ya saya juga harus bisa. Kalau saya nggak bisa apa-apa, gimana John saya mau ngikut? Nggak mungkin anak macan bapaknya kucing. Anak macan bapaknya macan. Betul? Nggak mungkin dolannya ganas, apelnya kelihatan lembek, cak agar. Mainan agar ya. Apa agar main itu? Tidak mungkin dapat dolan baja. Kalau dolannya baja, apanya? Harus lebih dari baja. Ini tidak, dolannya lembek. Kok susah sih? Dia ngomong susah. Terus dolan semangat, kau semangat. Kau belesu. Jadi penentu jaringan kita bisa besar atau tidak di tahun 2020 tergantung kitanya. Terus seperti apa? Kalau kita rajin belajar, dolan kita lihat nggak? Iya. Kita belajar terus. Iya, kita nggak sukses. Mencapai impian terus. Udah siap lah. Coba kalau ini kau harus belajar ya. Apa belajar? Iya lah. Masa aku harus belajar? Coba itu diapin sama dolannya. Nah, kubur sama dolannya. Ya mau nggak? Jadi semua dimulai dari diri sendiri. Jadi Anda harus punya target seperti itu. Pokoknya 1 bulan, nanti Januari aku harus punya 2 orang yang bisa pesan si samoca aku. Ingat kata kuncinya samoca aku. Itu kata kuncinya kan apa? Berarti kalau samoca aku mulai dari siapa? Ini kalau Anda malas, dolen Anda malas semua. Jangan berharap Anda punya tim hebat kalau dari Andanya malas. Nyambung? Oke. Sekarang kita sudah punya tujuan. Oke, sekarang gimana cara mencapai tujuan? Apa? Bagaimana? Ini sudah ya. Tujuannya udah kita tetapin ya. Oke kak, saya sudah buat kak impian saya. Betul? Sudah. Aku pengen gini. Oke, sekarang apa yang harus dilakuin? Berarti harus bertindak, berjuang, butuh tindakan, betul? Karena tujuan tanpa gerakan nggak nyampe. Nah kemana? Pelaju kak? Nah kemana? Pelaju kak? Oh ya sudah. Nah mana? Pelaju kak? Oke. Nah mana? Pelaju kak? Oke. Nah mana? Pelaju kak? Nah mana? Pelaju kak? Nah apa? Mobil kak? Nah apa? Luar negeri kak? Nah apa? Haji orang tua kak? Nah apa? Nah ini nih. Di sini terus. Nyampe dah? Jadi harus dimulai dengan langkah kecil. 1, 2. Walaupun itu pelan-pelan tapi konsisten. Nyampe nggak? Apalagi tambah kendaraan kita media yang bisa membuat kita 1 hari jutaan rupiah setiap hari. Berarti kan ini bukan jalan kaki. Apa? Ini pakai mobil mewah, mobil cepat, motor hebat, pesawat tempur yang bisa membawa kita ke tujuan. Kalau bergerak itu mobil. Mobilnya udah bergerak sama cerita. Mercy. Keren gak mobil aku? Keren, macam pakai tidak. Nyampe? Enggak. Kita tuh rata-rata memang itu semua. Aku punya bisnis yang bisa menghasilkan ratusan juta setiap bulan. Kok pakai tidak? Betul ya? Aku lebih pakai motor. Itu Mercy. Enggak, aku motor aja. Terus buat apa mau beli? Pajangan. Jadi banyak orang jadi member Melia, disangkanya dia kaya. Nih Mercy nih. Udah cuma gitu dulu teman. Ini Mercy nih hebat. Ingo udah itu. Nyampe. Ingo udah itu. Nyampe. Mercy. Kok nyampe gak Ida? Kenapa aku motor lain? Aku jalan kaki tuh. Banyak member kayak gitu. Rata-rata member seperti itu. Mobilnya diparkir, lagi beli parkirnya mobil. Dia pakai ini. Dia tahu ini bagus, tapi parkirnya apa yang bodoh? Dia punya Melia ya. Siapa punya
Melia? Radito. Punya bisnis bagus, juta rupiah tiap hari kita anggurin. Bikin alasan bro. Iya mobil ini jelek, nggak pajak, gasnya kurang komplit, olinya padahal yang lain pakai mobil ini maju-maju, kok nggak aja nih ada maju. Banyakan alasan. Nyambung, maka bertindaknya sudah tepat di media sehat sejahtera. Oke? Nah sekarang kita akan perbaiki 2024. Bertindaknya harus yang hasilkan omset. Jadi bukan cuma prospek-prospek doang, ngundang-ngundang doang, harus ngasilin omset. Iya. Omset Melia ada apa aja? Sponsor, leadership, Unilevel, retail, grup retail. Betul? Ini semuanya menghasilkan omset. Jadi bergeraklah untuk omset. Bukan biar dijingo uang deh. Sekarang saya tanya, kalau ada omset, ada bonus nggak? Kalau cuman gerak doang kate omset, ada bonus nggak? Nyambung? Jadi nggak penting dilihat akte itu, nggak penting. Kita nge-share foto ke grup itu untuk saling motivasi. Bukan biar dijingo. Berarti aku dijingo uploadnya pura-pura zoom. Boleh sama kawan loh pura-pura foto. Aku ngelarangnya aku. Plan, prospek plan hari ini. Lagi senyum ya, pelakunya ya. Ada kayak gitu. Nah, coba apa gunanya ini? Bikin upline senang. Apa fungsi kalau upline senang apa? Apa fungsi upline senang apa? Coba tarik apa efek dari Rizka senang? Buat hidup kok nggak ada. Nggak ada. Apa efeknya? Nggak ada. Jadi buat apa yang nge-share untuk? Buat apa yang bahagia? Buat apa? Tapi dompet itu butuh terus. Yang kita pikirin itu adalah bergerak untuk biar apa? Biar dapat? Biar apa? Biar apa? Ini dia. Tuh. Jadi bukan cuma gerak salah, gerak doang. Apa ininya coy di bisnis? Kata ininya tidak dapat ini. Kamu prospek 10 kali, terus nggak pernah posting. Gue mikir evaluasi di kenapa nggak mesti posting? Anda harus mau belajar. Kenapa? Kak, aku belum ada undangan kak. Belajar. Kenapa? Kenapa dia mengundang kamu enggak? Aku harus ngasihin omset. Ini bukan soal aku cuma aktif doang di grup. Nggak penting tidak cuma aktif doang di grup. Nggak penting, kita aktif itu di grup untuk saling motivasi aja gitu. Tapi nggak harus omset. Ngerti? Jadi yang Anda harus hasilkan apa? Respon, leader. Jadi bertindaknya untuk hal-hal ini. Sekarang Anda berjuang di retail lah, bisa retail itu jualan biasa. Oke? Dapat omset? Dapat bonus dah? Masih bisa. Tuh, mending daripada mending retail. Masih bagus, masih ada duitnya. Jelas ya? Ada beberapa leadership. Timnya besar, bonusnya 0. Timnya kecil, bonusnya banyak. Kok bisa? Ayo, kok bisa? Karena yang bonusnya kecil, otaknya otak duit, otak omset. Yang penting aku ngasilin omset. Tim 1000 orang, gak ada omsetnya. Bagus mana? Tim 1000 orang gak ada omset? Atau tim dikit tapi omset? 1000 orang omset. Betul kan? Apa tim dikit omset? Tim banyak omset. Maksud saya berarti kalau timnya banyak, mulai bikin berkualitas. Biar apa? Biar omset jadi banyak. Yang sudah otaknya omset bagus, tinggal perbanyak tim. Biar yang hasil omset makin banyak. Jadi jangan balik-balik konsepnya, baru balik dikit. Mending dikit gak beromset. Enakan banyak beromset lah. Betul. Jelas? Siap berubah mindset? Siap. Bergerak bukan karena ingin dilihat, tapi bergerak karena impian Anda dan untuk menghasilkan omset untuk Anda. Itu 2024. 2023 udahlah.
Nggak penting Anda ngasih foto buat hal-hal yang cuman ini biar Kak Deki tidak marah. Iya. Foto ya, cetek. Tapi itu miskin. Mendingan ente jujur sama Deki. Kak, hari ini aku belum prospek, susah ngundang. Baca kasih apa? Masukan. Besok guru. Daripada pura-pura. Benar nggak? Jujur aja lebih baik sama aku. Kak, aku hari ini susah Kak, gini ngapa Kak ya? Kita pemasukan. Tapi besok jangan nanya itu lagi. Masa selama 7 hari nanya itu terus? Lucu lah nanya itu terus. Berarti kau tidak dengerin. Artinya sehari perhati. Cie. Banyak dolen cek itu ternyata ya. Jelas? Siap? Oke ya. Saya pelan-pelan ya. Oke, berarti tindaknya mulai berubah. Sekarang harus hasilkan omset. Harus hasilkan omset. Siap. Pokoknya setiap hari aku bergerak harus hasilkan omset. Itu otak kita. Jadi bukan cuma gerak-gerak doang, harus hasilkan omset. Biar apa? Biar dapat bonus. Berarti kejar. Kalau nggak sponsor, aku harus dapat leadership. Kalau ada leadership minimal unit level. Atau ada unit level minimal. Pokoknya yang mana yang bisa ngasih omset aku gawekan. Jadi jangan mikirin karakter orang, ini lebih parah nih. Ngasilin omset tidak, fokusnya karakter manusianya. Aku punya dolen tari, bikin palaku pening. Iya kan bikin palaku pening. Susah. Punya palaku pening nggak? Terus aku ngomong sama palaku, kalau bantu, jadi salah fokus. Yang susah apa? Tadi ada benar nggak? Udah stop, kalau nggak lu udah berhenti merah. Kalau banyak aku enam tidak. Sini aku bantuin. Jadi jangan sampai dolen itu bikin kepala kita jadi pusing. Kenapa? Karena kita fokus karakter orang. Gimana caranya berubah karakter orang yang pemalas selama 20 tahun tiba-tiba kau nak ubah dia dalam jangka 3 bulan. Woi, gimana rumusnya? Dia sudah malas selama 20 tahun, kau nak ubah dia dalam 3 bulan. Hah? Nggak mungkin lah. Berarti butuh waktu yang lama kalau fokus ke karakter. Tapi kalau fokus ke omset yang penting dia undang. Ada kawan ya? Ada, kasih undang ya? Nggak ada. Coba, apa masalahnya? Ini kayak gini-gini. Apa yang bisa kita selesaikan. Tapi jangan terlalu ikut campur dalam diri dia. Apalagi pacar kau, ya Allah, apa pacar? Ya Allah. Main itu ya udah cari ke pacar. Terlalu masuk ke dalam dunia dia, nggak usah. Yang penting kita ngasilin omset. Jadi punya tim itu yang penting ngasilin omset. Jelas? Oke, gimana cara menghasilkan omset? Oke, caranya. Inilah satu-satunya cara untuk hasilin omset. Tuh, untuk dapat sponsor harus prospek nggak? Prospek nggak? Ini semuanya prospek intinya. Apa prospek? Kalau bahasa bisnis adalah promosi. Habis nanti bisnis. Kalau nggak prospek gimana caranya? Tukang tewan. Jual bom bapak ini. Bener, harus nyenyes. Nyenyes itu berarti harus cerita lewat medsos, lewat Facebook, ngomong langsung, ajak langsung, itu semuanya prospek. Nyambung? Sampai sini nyambung? Oke. Nah di Melia diajarkan kurikulumnya. Ada kurikulumnya. Apa namanya? Prospek seperti apa yang harus kita incar? Nih sekarang, kalau Anda pengen sukses, fokusnya 2. 1, kualitas. 2, kuantitas. Kuantitas tahu? Kuantitas itu adalah banyaknya prospek. Kualitas itu adalah apa? Kemampuan prospek. Jadi yang harus ditingkati 2 hal, kualitas sama kuantitas. Banyaknya prospek, setiap hari harus fokus pada banyaknya. Jadi prospek itu 2 fokusnya, banyaknya sama kualitasnya. Coba bayangin, kalau Anda punya downline 2 kaki, oke? Di sini 1000 prospek sehari, 1000 prospek sehari, dan hebat semua presentasinya. Berapa bonus Anda? Pasti inflasi? Pasti. Oke, berarti rumus inflasinya apa? Prospeknya banyak, kualitasnya banyak. Tapi kalau prospeknya banyak, kualitasnya 0. Oke, berapa bonusnya? Bisa jadi dapat bonus.
Bisa jadi karena rezeki tangan Tuhan. Tapi dalam sisi kemampuan manusia Anda nggak maksimal. Jadi kalau ikhtiar itu ikhtiar itu belum maksimal. Ya kalau rezeki kadang-kadang posting aja orang kalau kamu udah rezeki. Tapi ikhtiarnya belum maksimal. Salah nggak kita kalau ikhtiarnya belum maksimal? Salah manusia. Berarti Anda belum mau melatih diri. Salah, tetap salah ini. Walaupun Anda punya bonus. Jadi dua hal yang harus didirikan. Coba kalau presentasi kami prospek, tadi kan soal ngisi bagus, Kak Ardi ngisi bagus, Widya ngisi bagus. Berarti kami udah maksimal loh ikhtiar kami. Sudah. Tapi kalau presentasi, Untuk halus. Apa nyinggung? Dia baca itu. Udah nyinggung sama itu orang itu kecil aku. Hampir ini. Coba cai itu kan leader kamu. Atau gini. Jadi ada 5 pilar, tetap lagi malas pilar ya. Lagi sisanya aku baca dewe. Dikasih slide. Ini slide-nya Prospek nggak? Prospek ya? Prospek kan? Prospek kan? Maksimal nggak? Tidak. Jadi harus benar-benar yang itu maksud saya kualitas. Ada, bukan presentasi. Saya presentasi pernah tanpa prospek posting orang. Kau percaya sama aku tidak transfer posting orang. Nyambung? Tapi jarang. Kayak gitu tuh jarang. Yang sering itu ada harus presentasi dengan benar. Jadi kita ada 5 pilar. Hari ini pilar B. Sisanya lagi besok. Cara? Bisa baik posting, tapi niatnya tidak kalau untuk ini aku fokus kedua. Jadi pokoknya tiap hari ini, pokoknya setiap hari aku harus prospek sebanyak mungkin dan harus sebaik mungkin. Kuantitas aku akan kasih, kuantitas aku akan kasih. Jadi prospek itu bukan hanya soal kualitas. Coba Anda hebat presentasi ke TCM-nya. Kalau presentasi luar biasa, teman-teman semua, hari ini kita bertemu di ruangan ini. Pak Nababan kalah komandan. Mana? Oke. Tapi gak ada CM-nya, sepi, kosong. Teman-teman semua. Terus dia motivasi siapa? Ayo, lebih parah lagi dah. Kualitasnya ada. Yang dijelasin ke hati. Lebih gila kan ini? Atau dia presentasi depan kacau. Teman-teman semua. Hebat kan presentasi pada. Ya hebat emang gitu. Hebat ada presentasi. Hebat ya, tapi ada bonus dah. Enggak ada kualitas, enggak ada kuantitas. Jadi prospek itu tiap hari kualitas. Berikan yang terbaik, prospek yang banyak. Sehari 5, kasih yang terbaik. Jangan cuma 5 baik. Ancur lebur. Jadi harus banyak dan harus berkualitas. Oke. Sekarang bagaimana Kak menciptakan prospek yang berkualitas dan kuantitasnya banyak? Maka Melia ada kurikulumnya apa? Yes. 100% ini dibikin Pak Nababan untuk kualitas dan kuantitas. Jadi kita diajarin bagaimana dia prospek itu berkualitas dan dia prospek itu kuantitasnya banyak. Maka di Melia ada sebutannya apa? ISN ini terbagi 2. Ya, ilmu buat teman-teman. 1 pertemuan omset, yang kedua pertemuan pembelajaran. Omset fungsinya untuk kuantitas, pembelajaran untuk kualitas. Jadi di omset ada apa aja? Ada prospek Pak, diajarin bikin home, diajarin bikin OPP. Apa tujuan dari semua ini? Menciptakan kuantitas dalam prospek. Buat apa Anda ikut sharing? Biar otak Anda berkualitas. Yang awal nggak ngerti jadi ngerti. Awal nggak paham jadi paham. Jadi fungsi dari pembelajaran sharing, apalagi? Home sharing, NFT, meeting, pertemuan, ngobrol santai, TLN, nongkrong sama upline itu semua. Apa sih fungsi nongkrong sama upline di kafe? Kualitas. Untuk otak Anda menambah Kualitas. Mungkin Anda mikir, kenapa sih Kak kita ngumpul-ngumpul kayak ini? Kaki omsetnya 8
Benar nggak? Lebih baiknya siang tadi. Kalau siang tadi masih ada omset nggak mungkin? Ada. Masih ada. Tapi kalau sekarang nggak ada omset. Tapi Anda nggak sadar kan? Kalau ini running jalan di seluruh jaringan Anda masing-masing. Paham nggak? Berarti kalau Anda sebagai upline-nya, downline Anda training semua. Downline Anda training semua, sharing semua, sering kumpul, datang ke pertemuan, sering kumpul. Ngelakuin ISN semua, seluruh jaringan ISN. Paham? Belajar rajin, prospek rajin. Apa yang terjadi? Ini lari ke balik tuh. Nah, pokoknya sini lah. Ini lari ke kuantitas, ini kualitas. Jadi dia akan lari ke situ semua. Maka apa yang terjadi sama Anda? Maka prospek Anda nih, saya kasih jalannya. Kalau Anda ngelakuin ini dan downline Anda ngelakuin ini, otomatis kualitas sama kuantitas tim Anda pasti bagus dan banyak prospeknya. Karena semuanya melakukan. Tapi semuanya akan prospek dengan benar dan pasti menghasilkan omset. Betul. Kenapa? Karena kualitas akan menghasilkan juga omset. Omset menghasilkan, bonus menghasilkan. Impian wujud. Maka ini stepnya. Jelas tak? Maka kenapa harus rajin belajar? Dan kenapa harus bawa jaringan ke setiap training? Membuat jaringan Anda punya kualitas. Biar gak gampang ditipu orang. Ini baru diomongin dikit. Kok Bismelia? Sampah. Sampah, iya ngomong sampah. Baru diomongin dikit-dikit. Kalau dia baru diomongin sini. Kok Melia? Melia? Ya Allah, sedihnya aku sama kamu. Baru diomongin saya itu deh. Iya sedih ya. Coba, kenapa ada orang berpikir seperti itu? Karena kualitasnya Anda jarang perhatiin aja Anda. Kalau jarang kumpul, jarang ini, coba, jarang nongkrong sama upline, jarang ke base camp, apa yang terjadi sampai di mana? Kualitas Anda prospek main-main Anda, ngundang aja males. Ngerasain nggak? Jarang aja ya, jarang kan saya tahu yang jarang. Coba yang jarang-jarang coba. Bener nggak? Coba ngerasa bener nggak? Oke, sekarang yang sering kumpul sama upline, ngobrol santai semuanya, lebih semangat ya? Iya. Kalau yang jarang kumpul? Ada kenapa nggak percaya Melia itu menjadi cepat? Lama-lama mikirnya itu mas. Karena dia akan mengarah ke sini. Ujung-ujungnya orang yang jarang kumpul, nggak pernah prospek ada bonus? Nggak mungkin. Kenapa? Karena kualitas kontennya nggak ada. Berarti prospeknya nggak ada. Kalau nggak ada ini, nggak ada ini. Maka 2024 tidak akan dapat apa-apa. Yang buku sini jelas, urutannya jelas. Ini saya bikin rapi loh, jangan sampai ada yang nggak ngerti. Oke? Maka ini dua hal yang paling penting. Kalau Anda bisa jaga ini, hanya nunggu waktu kapan Tuhan akan ngasih kamu sukses, pasti sukses. Cuma ini tujuannya. Pertama punya tujuan gerak-gerak. Nyampe dah? Udah selesai. Apa jadi masalah? Masalahnya di sini. Ini sama ini butuh ini. Ini jadi masalah. Apa yang buat orang bergerak mundur lagi? Nggak yakin. Maka di setiap training dibilang apa? Ada di training terakhir yang kata-kata gitu. Saya percaya Setiap hari dan bahkan setiap hal saya pasti jauh lebih baik lagi. Saya percaya. Saya mampu mewujudkan impian saya. Masa depan Oke, masa depan milik saya. Masa depan adalah adalah milik milik orang yang percaya akan indahnya sebuah impian dan tindakan. percaya apa akan Sebuah impian dan tindakan. Dahsyat. saya percaya saya mampu merubah kehidupan saya. Karena Masa depan adalah hanya milik orang yang percaya indahnya sebuah impian dan tindakan. Oke, ini yang paling harus dijaga oleh kita. Oke, orang Islam, agama Islam, tapi sholat Jumat, lo yakin iman? Ya kalau dia ada tidur, betul ya? Benar Ustaz. Taubat, betul ya? Langsung taubat ya? Oke, besoknya usul lagi, betul ya? Sholat Jumat lagi, taubat lagi, betul ya? Besoknya beda lagi. Faktor apa? Yakin
keyakinan yang naik tuh. Yakin manusia ke situ deh. Saya nggak nyalain Anda, yakin manusia memang gitu. Hati itu berbalik. Keyakinan itu bisa naik turun. Tergantung. Nyambung? Maka yang Anda harus jaga adalah keyakinan Anda akan impian. Dan ini Anda harus yakin. Tadi saya ulangi. Kenapa Anda harus yakin sama impian Anda? Karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, Anda harus yakin karena kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar nggak? Benar. Coba. Oke, siapa yang paling kaya? Siapa yang punya rezeki? Udah. Kenapa yang jadi masalah? Terus apa yang buat ente ragu? Ente tidak punya, tidak bisa beli mobil. Apa yang buat ente ragu iPhone beda terbeli? Masa ada? Udah beli dah yo. Udah beli dah yo. Ya Allah. Anda ini kayak orang gak punya iman loh. Ngomong yakin jadi sama Tuhan ini. Yakin. Tapi pas bagian rezeki Anda ragu. Tuhan janji apa? Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh, bukan insya Allah dapat. Pasti Oke, dapat. berarti kalau nggak dapat, ya berarti nggak sungguh-sungguh selesai. Sungguh-sungguh di tangan siapa? Tangan kita. Udahlah, urusannya udah finish. Manjada wajada. Siapa yang sungguh-sungguh pasti dapat. Pasti dapat. Pasti. Kenapa ngomong? Pasti dapat. Pasti dapat. Katakan pasti dapat. Kalau sungguh-sungguh. Kalau nggak dapat, nggak sungguh-sungguh. Orang yang mau jual miliar, nggak dapat modal. Bukan nggak dapat, nggak sungguh-sungguh. Kalau ada sungguh-sungguh, Pasti pasti dapat. itu udah janji. Dan Allah Maha Adil. Kalau ente benar-benar bergebuk, benar-benar kepengen, ada kejar, Anda yakin benar-benar, pasti nyampe. Terkadang kita bikin mimpi beragu. Nyampe, iya. Coba ente bayangin, bikin mimpi beragu. Baca aja. Coba ente bayangin, ente meragukan Tuhan yang kau yakini. Padahal kau tahu Maha Pemberi rezeki ada di atas. Nyambung? Kamu sendiri? Jelas. Sekarang saya ngomong. Oke, kita beragama semua kan? Punya iman kan? Apa iman?